kita ada di Kebayoran. Ini pemasangannya home service. Terima kasih untuk beliau ya. Beliau salah satu subscriber saya juga. Ngelihat dari YouTube juga dan akhirnya tertarik untuk memasang head unit Orca RAM 4/128 GB ya. Di Toyota Innova-nya tahun 2010 teman-teman ya. Nah, ini dia tipe G ya. Ini untuk head unit aslinya ya. Seperti ini. Dan ini untuk panel frame-nya ya. Warna hitam, dan ini untuk kisi-kisi samping, tombol AC, dan juga untuk panel bagian bawahnya. Jadi kalau udah ganti panel frame ini dia upgrade ke 2012 teman-teman ya. Kenapa? Karena sudah ada list bagian bawahnya ini. Jadi nanti di sini sudah ada listnya. Untuk 2012 di sini ada listnya. Nah, jadi seperti itu. Oke, dan juga kamera moving yang Orca ya. Nah, ini dia. Masih CCD tapi dia sudah bagus 170 derajat untuk angle-nya ya. Nah, ini dia. Jadi garisnya itu belok. Oke, tanpa lama-lama kita langsung eksekusi. Oke, ikutin terus. Teman-teman ya, untuk perkabelan kita udah selesai semua, udah beres. Kita gunakan kabel plug and play, jadi tidak ada pemotongan kabel ya, jadi aman ya. Nah, ini untuk soketnya ya, nggak ada pemotongan. Nah ya, nah, dua soket tidak ada pemotongan ya, kita langsung plug and play. Jadi insya Allah untuk bagian kelistrikannya aman sentosa teman-teman ya. Nah, seperti ini. Dan saya juga mau sedikit unboxing untuk mengenai Orca baru yang RAM 4/128 GB ya. Untuk dusnya tetap warnanya sama, hitam, dengan namanya tetap sama, standard series, cuman yang membedakan itu di bagian sistem RAM-nya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk RAM-nya RAM 4/128 GB, sedangkan yang lama itu dia RAM 4/64 teman-teman ya. Nah, seperti itu. Tetap untuk isi bagian dusbox-nya ini sama seperti yang lama, cuman yang membedakannya itu dari segi head unitnya teman-teman ya. Nah, dari segi head unitnya, dari segi plastiknya akan ada tulisan Orca berwarna orange ya. Nah, seperti ini ya. Jadi plastiknya ini nanti kita buka, ini plastiknya warnanya ada tulisan Orca orange. Terus untuk bagian bodi belakangnya pun juga dia sekarang sudah dilengkapi dengan fan ya. Nah, jadi sudah ada kipasnya ya. Nih kipasnya asli, bisa muter ya, bukan bohong-bohongan, bukan seperti yang lama, dia hanya pajangan besi biasa. Dan juga di belakangnya juga ada tulisan Orca warna orange seperti ini ya. Untuk colokannya semua hampir sama. Oke, nanti kita perlihatkan untuk bagian kipasnya ini berfungsi dengan normal ya teman-teman ya. Kenapa? Karena untuk Android itu rentan panas ya. Kenapa? Karena memang ya tahu sendirilah Android sama seperti handphone. Kalau cari sinyalnya lemot dia akan panas ya. Nah, kalau sudah nge-lag ya otomatis kita reset dari depan. Oke, seperti itu. Cara ngerisetnya bagaimana? Cara ngerisetnya di sini ada tombol kecil. Sebentar. Nah, ini ada tulisan kecil RST, lubang kecil. Teman-teman tinggal tusuk menggunakan jarum kalau dia sudah nge-lag. Kok RAM besar bisa nge-lag, Mas? Jangankan head unit RAM besar, handphone aja RAM besar kalau udah panas nyari sinyal muter-muter pasti bakalan nge-lag. Touchscreen-nya lemot apa segala macam. Nah, seperti itu ya. Penjelasan singkat dari saya ya. Jadi kalau nge-lag, touchscreen-nya nggak mau atau lemot, teman-teman tinggal tusuk aja di sini ya, di reset. Untuk email dan sebagainya bakalan hilang nggak, Mas? Tidak akan hilang, dia hanya menghapus bagian sampah-sampah yang pernah kita buka, contohnya seperti book, aplikasi atau segala macam yang biasanya kita buka langsung back ke home teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita buktikan bagian fan-nya ini nyala dengan normal. Oke, lanjut. Nah, oke ya, ini fan-nya nyala ya teman-teman ya. Nah, nih ya. Oh, teman-teman boleh dengerin, fan-nya nyala ya. Nah, sebentar, saya matikan kontaknya dulu biar teman-teman percaya bahwa fan-nya ini menyala ya. Sebentar ya. Oke. Nah, tuh ya. Tuh fan-nya mati, kita nyalakan. Nah, dia muter ya. Jadi fan-nya berfungsi dengan baik. Oke, lanjut ya. Hubung kamera mundurnya pun sudah jadi, sudah terpasang. Sekarang kita mau tes bagian kameranya juga ya. Nah, ini plastiknya kita boleh buka ya. Kita izin dulu sama si Om ya. Om, kita kletek ya Om ya. Oke. Nah, ini kita kletek ya. Nah, ini dia.
Dia memang tidak ada anti goresnya teman-teman ya. Jadi untuk yang baru, untuk plastiknya itu ada bertulisan Orca seperti ini. Oke, lanjut. Kita mau tes bagian kamera mundurnya. Kita gigi mundur. Nah ya, ini untuk kameranya. Karena pintunya lagi dibuka ya, jadi ngadepnya ke atas ya. Nah tuh ya, pintunya lagi dibuka, kameranya ini. Oke, lanjut ya. Sekarang kita mau prepare untuk beresin atau kita kembalikan seperti semula. Oke, lanjut. Oke, jadi ini udah kita mau rapiin ya. Jadi ini pemindahan kisi-kisi AC-nya ya, seperti ini. Ini kisi-kisi yang baru udah kita pindahin ya. Yang lamanya ini ya, dia bermotif kulit jeruk ya. Nah, ini dia. Sedangkan yang baru dia warnanya agak sedikit krem dan licin ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ya. Ini udah selesai, udah nyala. Tinggal kita langsung rapi-rapin aja. Sekalian berikut settingnya. Lanjut. Oke, jadi untuk pemasangannya ini udah beres semua ya. Untuk hasil akhir seperti ini ya. Nah, ini dia. Jadi upgrade ke Innova 2012 untuk bagian panel tipnya ya, karena ada palangan ini. Nah, seperti itu. Terus untuk hasilnya seperti ini ya. Nah, rapi dan bagus ya. Untuk kamera mundur dan nyala. Sekarang kita akan coba sedikit colek-colek dulu bagian aplikasinya ya, normal atau tidaknya. Ini kita cek untuk bagian Google Map dulu ya. Nah, ini untuk posisi kita sekarang berada ya. Jadi ada di Cipulir ya. Nah, ini dia Kebayoran ya. Nah, jadi kita home service di rumah salah satu subscriber kita. Jadi menurut saya pribadi untuk penangkapan sinyal wifi nya untuk si Orca yang baru ini ada peningkatan ya, jauh lebih cepat dan juga jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang RAM 4 yang lamanya ya. Dan di sini juga untuk touchscreen-nya juga enak ya. Nah, touchscreen-nya di sini responsif ya. Nah, di sini ada fan. Di sini ada settingan fan ya, bahwa fan-nya itu menyala. Jadi fan-nya ini kita bisa off on kan dari si layar head unitnya ya. Ya seperti ini. Di sini ada amplifier dan suhunya kita bisa cek di sini untuk panasnya si head unit Orca ini. Di sini bisa kita ukur temperaturnya ya. Nah. Jadi kita standarin aja ya, 55 aja bawaan pabrik ya. Nah, jadi kita bisa setting ya untuk bagian fan-nya ya, untuk kipasnya ya. Terus di sini sisanya sama semua seperti yang lama-lama ya. Untuk Apple CarPlay dan Android Auto-nya masih mengandalkan Z-Link ya. Nah, seperti ini. Bisa wireless dan juga bisa kabel, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Masih mengusung yang sama untuk bagian Apple CarPlay dan juga Android Auto-nya. Nah, untuk Apple CarPlay dan Android Auto saya tidak akan menerangkan atau coba mengoneksikan karena udah sering banget, dan juga sistem kerjanya sama aja ya seperti Apple CarPlay, Android Auto yang lain-lainnya. Di sini kita masuk ke sistem bagian info ya. Platform versinya sama ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, banyak yang tanya soal Mas, coba bagian sistemnya versi CPU-nya apa. Nah, ya ini dia. Pakainya apa, core apa ya. Nah, ini dia. Jadi teman-teman tinggal lihat aja ya. Tuh. Ya, nah. Di sini dia bukan Android 10, melainkan sudah up ke Android 12 version ya. Nah, jadi tidak perlu terupdate atau apa segala macam. Jadi ini sudah perfect, sudah sempurna. Dengan harga di bawah 4 juta. Untuk jeroan sudah memumpuni ya untuk speknya ya. Nah, jadi sudah pakai Android 12. Udah 8 core ya. RAM 4 per 128. Untuk screen resolusinya 1024 x 600, berarti sudah full HD. Ya, nah jadi sudah sangat bagus. Nah, jadi new Orca ya. Nah, jadi ada perubahan di bagian sistem dan juga bagian fan-nya. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke bagian suaranya. Kita akan tes bagian suaranya dengan menggunakan YouTube ya. Oke, kita tes suaranya.
seperti biasa kita pakai lagu yang aman dari YouTube. Kita skip ya. Ini kita pakai speaker standar tanpa ada amplifier dan tanpa ada tambahan yang lain, dan belum disetting juga teman-teman ya untuk hasil suaranya.